Bersama saya Wisnu Nugroho, inilah Beginu. Bukan begini, bukan begitu. Halo pendengar setia Beginu, selamat datang di episode terbaru persembahan Kompas.com dan Media Podcast Network. Sebelum mendengarkan sesi episode kali ini, jangan lupa follow dan beri rating terbaikmu untuk podcast Beginu di Spotify, serta nyalakan notifikasinya supaya kamu bisa terinfo setiap ada episode terbaru. Follow juga Instagram, TikTok, dan Twitter kami di @medio_by_kgmedia. Di episode ini, kita akan menyelami kisah perjalanan Arie Daging, seorang penyiar radio yang telah terjun di dunia penyiaran selama lebih dari 10 tahun. Bincang-bincang Wisnu Nugroho dengan Arie Daging menceritakan perjalanan Arie di dunia radio. Berawal dari keusilannya di masa lalu, hal tersebut yang justru membuka jalan untuknya memasuki dunia penyiaran radio. Penasaran dengan ceritanya? Yuk langsung saja kita dengarkan lebih lanjut. Hari gini masih ketipu investasi bodong, masih susah atur keuangan, investasi, klaim asuransi, dan update isu finansial? Dengerin Podcast Cuan, cari untung bareng teman. Persembahan Media by KG Media dan Motion FM di Spotify. Sampai akhirnya terjadilah krisis moneter dan bokap gue terdampak banget gitu ya, karena pekerjaannya waktu itu. Ya udah, terus gue diajak temen gue waktu itu kerja di radio. Vena Anissa yang ngajak kemarin gua. terakhir di Motion ya? Yes. Vena Anissa ngajak gue, lo menjadi produser gue nggak, katanya gitu. Produser pantun. Karena dia nganggep gue kreatif, Mas Inu. Kenapa? Karena gue nipu ibu-ibu 2 komplek. Karena ibu-ibu dua komplek dianggap kreatif. Tahu gara-garanya apa? Jadi tetangga gue, which very close to me, gitu, deket banget sama gue, minta tolong. Karena di saat itu pun teman-teman gue tuh banyak yang ada di musik gitu, sound system dan lain-lain. Okay. Dia lihat itu gitu, dia tahu. Terus dia ke gue dipanggil ke rumahnya gitu. Mas Arie tolongin aku dong. Kenapa tante? Besok aku mau arisan gitu. Oh, hari Minggu aku mau arisan. Oh iya, tolong siapin. Aku mau nyewa sound system, dia bilang. Oh ya udah. Catering nggak sekalian? Gue juga nggak tahu. Oke, ya udah, aku ada. Ya udah, siapin lah. Gue telepon temen gue. Tanggal mau arisan nih sound system. Udah di set lah dia Sabtu. Tiba-tiba Minggu pagi gue ditelepon sama tante itu lagi. Mas Arie, ini tolong. Kenapa tante? Alatnya kurang. Enggak. Ini arisannya nggak jadi. Loh, kok nggak jadi? Ini rumahnya gede banget rumahnya dia nih. Kok nggak jadi tante? Iya, karena ada salah satu keluarga kita wafat di Solo. Kita semua mau berangkat ke Solo. Batal acara, tapi kan cateringnya udah dipesen ya, nggak bisa dibatalin. Nanti kamu undang aja teman-teman kamu makan di rumah. Gila, kan catering kayak gitu kan pasti masif ya, masif. Gue bilang, apa ya kalau supaya teman-teman gue mau datang ya gitu. Gue mikir, udah bilang aja. Nah, anaknya tante itu teman gue bilang, gue mau undangin teman-teman gue bilang lo mau tunangan ya sama cewek yang udah ada suaminya gitu. Tapi lagi masalah gitu, gue undang lah dia. Iya deh gitu, gue kasih tahu juga teman gue yang cewek. Gue undangin semua teman-teman tapi nggak bilang. Gue bilang pas di situ, dia mau kawin sama ini gitu. Wah, jadi gosipnya di ibu-ibu. Si teman gue yang cowok ini adalah orang ketiga dari perempuan ini. Rame sampai semingguan diomongin di komplek, 2 komplek. Sampai teman gue gerah. Gue diomongin sama ibu-ibu pengajian di masjid. Udah lo kasih tahu dah katanya. Apa yang benar? Iya. Akhirnya gue kasih tahu. Nah, gara-gara itu gue kerja di Prambors. Diajak Vena, disangka gue kreatif. Kagak. Tapi kan bener lo menghadirkan orang yang tadinya acara sudah batal ya, dari sesuatu yang situasi duka ya, lo ubah jadi sesuatu yang gembira ya. Itu kan kreatif sebenarnya, menciptakan sesuatu. Gue gak kepikiran itu. Iya sih. Terus Vena kontak lo karena dia denger itu. Dia orang kompleks sebelah tuh. Enggak, dia tuh temenan sama teman gue, tetangga kita juga, tetangga gue juga. Dia denger itu cerita. Iya, jadi denger dari si temen gue itu, gitu. Ya begitulah awal ceritanya. Karena itu lo dianggap kemudian punya kapasitas untuk jadi produser. Iya. Terus lo nanggapin itu gimana? Gue bilang ya udah deh, gue ke kantor lo dulu deh, radio Prambors. Gue dulu cuma dengerin Prambors saat gue SMA, udah berangkat sekolah gitu. Selebihnya gue bukan pendengar radio. Jadi gue waktu datang ditanya sama PD-nya waktu itu, karena aku
Mbak Mia Fauzia kalau masih inget Mbak Mia Fauzia. PD-nya waktu itu. Dia tanya, lo dengerin radio gak? Kagak. Ya denger lah sekali-sekali gue bilang. Lo dengerin apa? Gue bilang hard rock. Salah banget gue di Prambors. Saat itu kan 90-an kan beda. Gue mana tahu ya kan. Hard rock. Aduh. Yaudah lo pulang dulu deh gitu. Lo dengerin Prambors seminggu dia bilang. Lo dengerin siaran Nevena sama Irfan nih tiap pagi. Iya deh. Udah gue tiap hari gue datang nih. Dengerin radio sampai seminggu pulang gue balik lagi. Udah dengerin belum? Udah. Ngerti nggak? Enggak. Ya udah gue diajarin Novena apalah segala macam deh lah. Probation lah ceritanya. Gue ingat probation gue tuh waktu itu mau ulang tahun Jakarta, meeting gede. Gue udah masuk beberapa minggu gitu ya. Tahun berapa tuh, Geng? 99. Gue meeting gede sampai itu hari itu di mana gue dapet nama Ri Daging. Oh oke. Gitu. Tadi gue disuruh reportase ulang tahun Jakarta 24 jam, setiap jam sekali gue naik ngasih tahu spot-spot mana di Jakarta yang rame dan bersejarah dan lain-lain, pokoknya landmark lah ya di Jakarta. Gue bilang anjir itu gimana tuh ya? Terus gue bilang gimana tuh? Ya udah pokoknya gimana caranya lah, pokoknya lo harus bisa gitu. Kalau lo nggak bisa besok nggak usah masuk gitu, lo nggak usah balik lagi. Gue di ultimatum gitu. Wah gimana ya, yaudah deh. Terus nama lo ganti kata Irfan sama Geronimo Bosa waktu temen gue. Apaan nama gue kan bagus gitu, Arya Priludi gitu. Nggak jualan kan. Nama lo nggak laku. Iya nggak laku, nggak jualan, nggak menjual gitu. Gue inget tuh nggak menjual nama lo. Nama lo ganti, nama apaan? Hari daging aja lo, karena ada hari tulang siaran tiap Rabu waktu itu. Ya udah deh, gue terima aja. Cuma cara nulisnya gue waktu itu kan ya masih karon-karonnya 80-an berasa gitu di 90-an jadi DAGIENKZ gue gituin, daging gitu. Nah, Angga baik tuh, Angga Erlingga Panega waktu itu baik banget sama gue. Udah lo nih, gue dikasih buku sejarah Jakarta. Lo nggak usah pergi-pergi, lo di rumah aja nih pakai ini gitu. Laporan dari Jadi gue buka buku. Pagi gue sampai siang gue di kantor, siang gue pulang ke rumah. Jadi gue di rumah. Jadi tiap di telepon dari studio, gue keluar rumah dulu nyari yang bunyi motor gitu. Jadi gue lagi ada di sini, padahal gue baca. Gitu dari sampai jam 12 malam. 12 malam masih inut tiap jam sekali, gila tuh gue tuh. Bilang ya udah besoknya ya udah berjalan. Tapi tips lo yang pakai keluar jalan itu dipakai reporter radio sampai tahun gue. Masa? Jadi ada reporter, nggak gue sebut namanya, salah satu kantor berita besar di Indonesia. Kantor berita besar di Indonesia radio. Jadi dia setiap ditanya, kan susah jawabnya, kan waktu lagi di kos caranya kok nyalain keran. Atau dia starter motor. Woi bentar, gue lagi di jalan ya. Jadi aman buat dia. Akhirnya buat laporan juga. Ambience kan penting kan. Kan lo kegap kalau di ruangan gitu. Pada saat itu gue udah, ya begitulah gitu. Awalnya banget tuh. Itu awal karir gue. Walaupun setelah itu gue sempet keluar ya karena stres. Karena gue nggak tahan sama pressure-nya dunia kreatif waktu itu kan. Wah ini gini amat gitu. Gue coba cabut dulu 3 bulan. Apa pressure yang lo rasa banget di dunia kreatif gitu? Kayak musik kreatif terus gitu, kayak muter terus kepalanya gitu. Dan muter kan, mikirnya kan mesti beda terus kan. Nggak sama, kalau lo kerja di kantor kan ya rutinitas ya, jadi robot gitu kan. Ya tapi kan ya begitu terus ritmenya berulang gitu. Jadi lo ya gimana ya, bukannya terus ngecilin yang kerja di kantoran nih, enggak. Ini gue juga kantoran gitu, tapi kan enggak. Tapi ya itu dia harus muter mikirin yang lain karya-karya lain apa segala macam, itu yang mungkin awalnya gue nggak tahan gitu. Terus sempat keluar berapa lama? 3 bulan. Terus diteror sama Irfan Ihsan sama Vena kayak tiap hari suruh balik pada. Tapi saat gue keluar gue ngelamar ke Hard Rock, gue ngelamar ke Indika, nggak diterima. Kayak jodoh lo ke Prambors saya. Iya, terus balik lagi. Oh ya udah gitu. Atau jangan-jangan mereka kontak kan sama-sama PD mungkin tahu. Mungkin lo ambil lo buat gue aja. Ketahuan lagi sama Fla gue, lo ngelamar ke Indika ya gitu. Enggak, gue bilang enggak, gue tahu deh. Teman-temannya di sana semua. Iya gitu. Terus 3 bulan lo masuk ke Prambors lagi sebagai produser juga atau? Balik produser lagi, Irfan Vena. Terus nggak lama tiba-tiba bos gue waktu itu kebetulan Anti Sumargo. Dia bilang, lo siaran deh gitu. Siaran, gue kan gak pernah di training. Udah gak apa-apa, kalau jelek tinggal gue tendang. Waduh gila. Gitu. Ya udah gue siaran malam, nanti sama Rally Marina dibiarin siaran malam. Udah gitu gue lagi kuliah extension UI, advertising. Siaran malam, jadi gue udah pagi nemenin Vena siaran gitu sampai sore gue ke kampus pulang malam siaran lagi gitu. Capek juga tapi ya masih muda ya begitu kan, masih energik gitu, sikat aja gitu. Kena angin malah kuat ya, gak pernah pulang gue dulu Mas Ino. Gue di kantor tuh bener-bener pulang hari Minggu doang, sampai bapak gue gini, lo kerja apaan sih?
Pulang cuma hari Minggu doang naruh baju kotor, Senin balik lagi nggak pulang-pulang. Kalau gaji cuma 500.000 mah papa bayarin aja sini gitu. Dia nggak tahu kalau gaji 350.000 sebulan. 350.000 gitu. Cuma Tapi ya apa yang membuat lo terus bertahan di situ? di radio ini gua apa ya? Kayak finally setelah setahun mungkin ya gue siaran atau ya siaran sih di radio gitu, gue nemuin kayak wah gila ini pekerjaan yang menyenangkan ya. Gue kayak nemuin my needs untuk gue tuh seneng nongkrong sebenarnya, seneng mendengarkan cerita orang, seneng observasi ternyata. Oh orang ini begini ya, orang ini begini, ini begini gitu. Nah itu yang membuat gue menemukan itu, plus pada hari itu juga gue bisa menemukan Prambors, apalagi hari itu ya, lagu-lagu baru yang belum hits, bahkan kita punya hits maker gitu. Iya, hits maker gitu. Lagu ini bisa kita jadiin dan terbukti gitu. Banyak sekali lagu-lagu yang besar muncul di Indonesia muncul dari Prambors, dan gue tahu banget prosesnya dari awal, dari mana asalnya dan lain-lain. Kayak band Mew pertama kali datang, lagunya 7 menit. Yes, bos gue bilang, "Ini lagunya gimana?" Converting Sound waktu itu gue ingat. Oke, ya udah potong jadi radio edit. Kalau ini kita puterin high rotation, kalau jadi sebulan kita datengin Mew. Dan kejadian kita datengin Mew-nya, walaupun ada bom ya, nggak jadi main di Jakarta, tapi main di Bali. Gua ketemu tuh sama Mew-nya. Jadi itu yang membuat gua, wah ini seru banget gitu loh. Ada proses menjadikan seseorang atau sesuatu menjadi tren ya? Iya, apapun itu ya. Ya maksudnya kebutuhan gua untuk mendengarkan cerita orang, gua hangout, ketemu orang-orang baru. Terus mendengarkan lagu-lagu baru, menjadikan sesuatu apa itu ternyata gue menikmati itu gitu. Dan di radio difasilitasi untuk mendapatkan semua itu. Walaupun nggak kelihatan ya orangnya kadang-kadang ya gitu, tapi iyalah kan cuma ngebayangin doang gitu. Apalagi dulu nggak ada sosial media kan waktu gue mulai. Orang nggak tahu. Iya, orang nggak tahu, cuma bayangin aja yang nongkrong bareng gitu loh, gitu sih. Ya, tadi kalau milih nama daging, itu tadi belum kejelas. Lu kenapa milih daging? Karena bukan dari tulang gua satu. yang ngasih Irfan sama Nimo itu. Lu dibaptis lah pakai nama itu. Oke. Lu nama lo Ari Daging gitu. Timbangannya apa Karena gue lebih gemuk daripada Ari Tulang. Udah itu doang. That's it. Oke, dan lu terima sampai sekarang ya? Gue nggak boleh nolak. Gue sampai lupa nama gue yang mana sebenarnya. Gitu. Oke, terus lo membangun radio, lo menemukan kesukaan lo nongkrong, ngobrol, lalu menciptakan sesuatu. Lo kan pindah kemudian siaran ya? Yes. Di pagi atau yang? Pagi terus sih gue. Pagi terus kan dari malam kan tadinya? Iya malam. Itu dari malam itu tes doang 3 bulan. Gue siaran malam sama Rally Marina. Akhirnya pada suatu hari di bulan Januari, benar-benar first day di bulan Januari gue siaran pagi. Yang gue dikasih tahu sebelumnya itu gue deg-degan bangun pagi, deg-degan 1,5 tahun tuh gue ngerasain. Iya karena gue nggak pernah di training Mas Inu, gue nggak pernah training pakai alat, ngomong apa nggak pernah. Itu gue deg-degan tiap hari, apalagi pertama gue diplotin pasangannya sama Rally Marina. Dalam sebulan Rally Marina resign. Matilah gue. Gue kan, waduh nih gila nih gitu. Dan itu prime time kan? Prime time gila, terus radio Prambors pula gitu kan, yang anjir nih gila nih gimana nih. Akhirnya gue siaran sama bintang tamu, dari mulai model gantian, David Bayu dan lain-lain segala macem lah, sampai ketemu Desta gitu. Desta aja mau di kick out dulu sampai gue bilang jangan deh, dia yang paling lama nih. Gue bilang bos gue nggak progres nih gini. Gue bilang jangan deh gitu, nih sayang nih gue udah lama nih sama dia nih gitu, paling lama sama dia gitu. Gitu ya udah ya, dan selanjutnya sampai hari ini gitu ceritanya. Kemudian lo di Prambors kan tadi 1,5 tahun lo hampir deg-degan terus ganti bintang tamu kan. Terus lo yang membuat lo klop dengan penyiar yang jadi tandem lo tuh apa biasanya? Nah ternyata kalau gue bercoba untuk menganalisanya gue hari ini sekarang ya gitu, kenapa gue tuh selalu tertarik, gue bisa menempatkan diri, menurut gue bisa menempatkan diri di mana kayak gue tuh pengen banget tahu dia gitu, apapun pekerjaannya, apapun orangnya, siapapun orangnya, apapun pekerjaannya, gue selalu pengen tahu. Lu mau kasih gue siapa aja gitu, gue tuh
Bisa pengen tahu, iya bisa ngulik gitu. Curiosity-nya gede ya. Nah itu keinginan. dia, gue kayaknya itu gitu yang gue pikir iya ya gitu. Gue menurut gue sih gue punya skill itu gitu. Gue nggak tahu itu perlu atau enggak sih. Tapi gue kalau ditaruh ini, oh ya udah pasti gue akan mikirin orang pengen tahu apa ya gitu. Seperti halnya gue pengen tahu dia Iya, gitu. iya. Kalau di radio pasti perlu lah, karena kan orang Iya, lihat sih. visual, jadi obrolan atau Iya. informasi tentang orang itu kan mendirect Yes. imajinasi orang. Iya, kan? betul. Lo paling lama kalau di Prambors sama siapa? Desta. 6 tahun. 6 tahun. 6 tahunan tuh. Apa yang paling seru dari perjalanan bareng Desta selama di Prambors? Banyak orang nggak tahu kalau gue sama Desta nggak main bareng di luar gitu. Orang taunya gue klub berdua tuh kemana-mana berdua. Padahal cuma siaran doang. Teman-teman siaran doang dan waktu itu sampai gue inget Sesa penyiar Sesa itu nyatuin kita pertama kali pergi. Gue sampai inget tanggalnya 27 September tahun berapa lupa gue. Tanggalnya ingat itu kita pergi bertiga supaya gue hang out sama Desta gitu malamnya gitu. Ke Pisa Cafe kalau nggak salah itu. Pisa Cafe Teresia udah nggak ada sekarang. Gitu. Jadi ya itu dia karena pertemanan gue sama Desta beda gitu. Desta main sama siapa, gue main sama siapa gitu. Tapi ketemu di ruang siaran. Ketemu di pagi ruang itu. siaran. Kadang-kadang ya kita janjian, ntar lu balik kantor gak? Balik. Ya udah, kita ketemu di kantor gitu. Di satu malam minggu atau apa gitu. Ya udah ketemunya di situ. Karena Tapi gua hebat ya, bertahan 6 tahun padahal secara chemistry untuk kehidupan non siaran nggak ketemu tuh. mungkin karena gue beda kali gue sama dia gitu dan gue bisa beradaptasi sama dia walaupun tetap ada berantemnya ya gitu kayak. Emang seru kan? Iya, itu dia kayak dia nggak mau meeting gitu. Gua, ayo dong kita meeting dong kan gue mesti gini-gini karena dia kan yang paling ini gitu. Gua mencoba untuk menjaga siaran ini gitu. Ya itu seru menurut gue bagian itunya gitu. Gak bisa nih gue mau ngasah paruh kan. Anjing mau ngasah paruh tak kayak juga dia tuh. Gitu. Jadinya. Jadi ya mungkin karena itu gua berdua pun sama Desa berpikir ya mungkin karena emang kita beda gitu berdua sehingga kita bisa sedekat ini. Gua juga kenal sama nyokapnya Desa, adiknya Desa, kakak Desa gitu. Gua kenal gitu. Dan bisa gue bilang ya lumayan lah gitu hubungan kami gitu keluarga. Nah, tapi ya itu kita nggak hangout bareng gitu, beda hangoutnya gitu. Tapi untuk membangun chemistry di radio, lo bisa menemukannya karena apa? Ya itu gue rasa curiosity gue yang cukup tinggi gitu. Jadi waktu itu udah ngeband ya sama klub Etis? Udah, kan karena gue ajak karena dia di klub Etis gitu. Sudah lembu, ada Lembu di rolling juga, Itong bahkan, Iyep semuanya lah. Lo pernah siaran sama lo juga? Semua naif aja semua. Oke. Iya, Gigi aja hampir semua tuh, Gigi. Kecuali Thomas ya, Thomas kalau ngomong sama gue ketawa doang. Kamu tuh tuh. Gue pernah siaran Ramadan sama Thomas, gue jemput Samotnya di Hatro Cafe jam 3 pagi. Ayo buat siaran sama gue. Ya oke gitu. Dia baru kelar. Iya, dia lagi duduk di bar. Udah begitu siaran ini Sahur. puasa sahur lagi. Cuma cengengesan doang ngepet juga nih Samot dikit. Gitu. Terus di Prambors 6 tahun siaran, abis itu lo Di Prambors gue 10 tahun. 10 tahun total ya? 10 tahun. Tapi yang siaran sama Desta 6 tahun tadi? 6 tahun. Habis itu lo kemana? Gua kebetulan waktu itu ini ditelepon ya sama grupnya beliau. Itu aneh tuh karena kan gue udah selesai sebenarnya. Oke, kontrak gue udah di selesai. Kita kayak merasa stagnan waktu itu. Ini banyak teman-teman. Gue baru ketemu orang kemarin Atreyu Moniaga yang seniman. Dia bilang kita patah hati sekolahan tuh waktu lo berhenti siaran gitu. Hah? Gue bilang iya satu sekolahan beneran kita patah hati lo berhenti siaran. Jadi banyak yang nggak tahu kalau kita berhenti siaran tuh karena merasa stagnan waktu itu. Karena selama siaran di Prambors itu kebanyakan yang memikirkan program dan lain-lain apa-apa itu kebanyakan akhirnya gue bukannya mau menjadi sombong atau jumawa gitu enggak, tapi banyak gue tuh selalu mikirkan gitu, gue mikirin gimana apa bikin apa-apa. Tapi bagusnya Desta selalu makan terus gitu, itu yang bikin seru. Ya udah nggak apa-apa kan itu partnya dia gitu dan itu susah juga sebenarnya. Nah cuma kan lama-lama stuck juga ya gue, habis juga kali gitu idenya tiap hari gitu sampai akhirnya. Nah produser di radio itu menurut gue jenjangnya tuh agak kurang kurang pas kalau di Indonesia. Karena kan yang namanya produser lo harus produce kan, lo harus produce the show, lo harus tahu penyiarnya siapa, lo tahu lagu-lagunya, lo tahu flow-nya bagaimana, itu namanya produser. Gue eksekutor aja nih mestinya gue sama Desta gitu.
Nah itu gue nggak menemukan, bahkan menurut gue sih sampai hari ini yang namanya produser itu mesti tuh begitu pekerjaannya gitu. Lo produce something gitu, lo kreatornya sebenarnya, kita boneka lo nih gitu. Eksekutornya lah ya. Eksekutornya gitu. Nah cuma Yang terjadi kebalikan. Kebalikan ya. Penyiar sekaligus. Yes, menurut gue sampai hari ini sih kejadiannya gitu yang benar-benar produser di Indonesia tuh menurut gue as a produser radio ya menurut gue masih belum ada menurut gue gitu. So jadi kita lelah sampai bos gue waktu bilang udah lu cari orang deh terserah mau siapa ke lu bawa aja ke gue gitu. Cuma kita berdua ya namanya anak pasar ya malas gitu nyari nggak nemu gitu, ya udah kita nggak nyari juga we gave up gitu, sempet ditawarin sama satu radio kita berdua, Desa mau berhenti aja gitu, mau break jadi penyiar, sementara gue udah mulai menemukan bahwa siaran itu, ketemu mic itu, being in the front of someone yang gak kelihatan itu adalah kebutuhan gue. Karena gue kadang-kadang kalau malam minggu gitu lagi ngapa-ngapain tuh rasanya pengen siaran aja nih, enak nih gitu. Ngomong berantakan gitu ya. Kayaknya seru nih gitu. Nah itu ternyata gue gak bisa gitu. Ya udah gue terus melanjutkan siaran, gue tempat training di sebuah radio yang akhirnya gue nggak jadi, sampai ditelepon sama grupnya. Diteleponnya aneh banget nih teleponnya nih ya. Waktu itu nih sama tiba-tiba ditelepon gue siang. Tet. Halo dengan Mas Ari Daging. Iya, ini dari siapa? Ini Bimo dari Kompas Gramedia. Mas Aging. Woi Mo, kenapa Mo? Gitu. Gua so kenal banget. Ya kan ya. So asik aja kalau gitu. Woi Mo, kenapa Mo? Ada apa nih Mo? Ini. Iya, kita dari Kompas Gramedia, saya dari Kompas Gramedia mau ketemuan gitu. Tahu nggak Mas Daging punya Kompas Gramedia punya radio? Oh tahu, Automotion kan? Gue bilang. Iya, gue tahu tuh ada temen gue siaran situ. Ya gitu tuh gue exactly ngomong kayak gitu. Ya udah kalau bisa kita ketemuan kapan ya Mas Daging ya? Wah, mesti buru-buru nih, soalnya gue udah megang kontrak radio lain, gue bilang gitu. Oh ya udah kita ketemu ntar malam aja. Langsung. Gunawarman. Ketemu lah di Gunawarman di satu kafe Gunawarman. Gue masuk kafe itu kayak mana kok isinya orang tua semua. Tiba-tiba dia ngangkat tangan. Mas berkumis tebal gitu. Lu kenalan Bimo. Masih ini Bimo. Terus mama ya. Iya, waduh sorry Mas Bimo, gue pikir lo masih muda, suara lo masih muda banget. Ini nggak apa-apa, gue sih tersanjung nih. Ini kenalin Mas Tanto, Mas Bobby, bertiga tuh. Oke. Lu ngasih kartu nama kan? Ya biasa, corporate kan ya. Proper ngasih 2 tangan. Gue nggak punya kartu nama, gue. Oke, terus gue lihat kartu namanya. Gila ini. Emang Kompas Gramedia karyawannya direktur semua ya? Tiga-tiganya direktur, bos. Kompas Gramedia karyawannya direktur semua. Ketawa mereka. Apaan nih, ada apaan? Dia baru cerita. Dia punya radio Automotion udah sekian tahun, gini. Menarik sih gue bilang, tapi gue udah megang kontrak ini nih, gimana ya caranya? Datang deh ke kantor. Besoknya gue langsung datang ke gedung kontan tuh. Lihat radionya. Bilang nih, begitu nyampe gedung konten, coklat gitu, Automotion. Ya radio apa? Kayak kelurahan begini, gue ambil. Pagernya juga kayak gitu kan. Mana ada anjing lagi dulu, Toto tuh. Wah, kayak kelurahan nih, gak ada orang. Pagi-pagi ya? Pagi-pagi, yang penyiar pagi kagak ada, pergi. Gak tau kemana udah rekaman. Yang ada cuma Mas Tanto, sama Mas Ari dong tuh berdua, gue inget banget. Ini karyawan cuma berdua ya Mas Tanto? 2 tapi direktur semua. Gila aku. Wah iya nih lagi pada izin cuti apa gitu. Datangnya Kamisan aja kalau mau. Kamisan, waduh gue megang kontrak ini gue mesti tahan dulu nih. Ya udah Kamis deh gitu. Gue nggak tahu pertama kali gue datang ke Automotion waktu itu tuh gedung konten kayak wah nih berantakan abis-abisan nih, nggak kayak radio gitu ya. Tapi gue menemukan keseruan gitu. Nah gitu, pas gue datang hari Kamisnya, pas Kamisannya mereka ternyata emang tiap Kamis mereka kumpul. Gue kayak dosen, kayak lau, kayak dosen tamu. Gue ngasih tahu gue begini-begini. Di depan gue ada orang-orang gitu, padahal mereka ada yang lebih tua dari gue apa gitu. Ya gue begini-begini. Gue kayak dosen tamu ya, gue bilang gitu. Ya udah gue balik, gue dibilang sama Mas Tanto gimana? Ya gue sih tertarik, gue bilang dia lebih seru kayaknya. Cuma gue nggak bisa sendiri, gue ngajak orang lah. Dan ternyata deal. Itu ya udah, abis itu di situ gue merasa di situ tambah lagi keseruan itu karena kita we build from the rack gitu jadinya. Nol sama sekali ya. Dari nama Automotion terus kita ganti jadi Motion, latihan dulu. Kalau ditanya sama bos ini kan dulu masih di bawahnya majalah ya dulu. Kalau ditanya Mas ini jawabnya ini. Wah itu simulasi bos kita bos. Kalau tanya ini.
Udah siap kita 3, 4, 5 gitu. Depan nih bos-bos semua nih. Mas WK, Agus Langgeng, Mas siapa lo komplit lah sama Mas siapa itu yang direktur keuangan tuh. Gue udah, wah deg-degan gue. Terus Not ngomong, Mas Tanto ngomong, ya kita datang ke sini niatnya untuk mengganti nama Automotion karena kalau Automotion nggak bisa jualan bedak gini. Tiba-tiba Mas Agus Langgeng, Mas Ael gini, bergebrak meja. Dari dulu gue maunya juga gitu. Selesai meetingnya 5 menit, bos. Udah nggak ada pertanyaan segala macam yang simulasi kok. Wah, gue ketawa-tawa, gue anjing, gue kita latihan seminggu gitu. Ternyata digebrak meja kelar. Gebrak meja selesai deh, selesai deh. Gitu. Nah itu yang membuat gue jadi, nggak tahu ya, gue makin seru lah di radio itu dunia broadcast ini karena ya itu dia karena lo kayak berasa nongkrong sebenarnya gitu aja sih. Terima kasih telah mendengarkan podcast Beginu. Nantikan obrolan Wisnu Nugroho bersama narasumber inspiratif lainnya. Oh iya, jangan lupa juga untuk follow dan nyalakan notifikasi podcast Beginu agar tidak ketinggalan episode selanjutnya. Saya Dava Wahyu dan segenap tim Medio Podcast Network pamit undur diri.